Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dokter Kito Besamo Kito Sehat. Kita lanjutkan perbincangan kita masih terkait dengan cacing gelang. Kalau tadi sudah kita bahas terkait dengan jenis-jenisnya, selanjutnya akan kita bahas apa nih dok? Terkait dengan penyebab dan juga bagaimana gejala umum ya dok ya. Oke, langsung aja kita ke slide dokter. Oke, ini tadi kita terpotong di sini ya. Cacing gelang itu dibagi menjadi 3 kelas ya. Ada Ligochaeta, Polychaeta, dan Hirudinea. Oke, ini terlalu menjurus dan spesifik ceritanya. Intinya pokoknya kalau pemirsa di rumah lihat, cacing gelang itu lebih dan kurang bentuknya seperti ini kayak gitu ya. Pembagian ini berdasarkan kenapa dibagi-bagi, itu berdasarkan ada tidaknya dan banyak sedikitnya rambut ya pada tubuh dia. Nah, siklus hidupnya itu terhadap tubuh manusia ya. Pertama kan dia tadi kalau kita lihat dari cerita di gambar itu dia lewat makanan dan minuman yang terkontaminasi sama telur yang dibuahi. Kemudian sekelompok ini tertelan, masuk ke dalam usus, kemudian menetas menjadi larva. Larva kemudian beredar melewati dinding usus menuju ke paru-paru dan aliran darah. Jadi dari bentuk telur, kemudian larva ini yang menuju ke paru-paru dan aliran darah. Kemudian selama tahap ini gejala tersebut ya seperti batuk ya, bahkan batuk cacing pun bisa terjadi kayak gitu. Dari paru-paru larva ini bisa memanjat ke saluran bronkial. Kalau kita ada paru, ini misalnya paru ya, di paru itu ada namanya alveoli. Nah, kalau yang saluran lurusnya itu namanya bronkus, jadi bronkial. Ini lanjut ke, kalau di sini ya, dia lanjut ke tenggorokan. Nah, lanjut ke tenggorokan. Di mana kemudian tertelan melalui ludah. Larva itu kembali lagi ke usus. Jadi dia muter-muter aja tuh di situ. Jadi dari kerongkongan kemudian keluar ke liur, kemudian bisa masuk lagi ke usus ya. Kalau misalnya ludah kembali ke usus sehingga tubuhnya menjadi dewasa, kawin dan bertelur dalam 2 buah setelah telur menetas. Anak-anak ini rentan ya, karena apa? Karena mereka cenderung meletakkan segala sesuatu di mulut mereka. Apalagi yang lagi fase oral ya, apa dikit masuk mulut, apa dikit masuk ke mulut. Kemudian mereka itu juga suka ya masih main yang kotor, tanah, kemudian suka juga belum mampulah menjaga kebersihan yang kita maksud seperti itu. Makanya anak-anak itu masih butuh pengawasan orang dewasa. Nah, cacing yang ringan itu biasanya tidak menimbulkan gejala kayak gitu. Gejala barunya muncul kalau cacingnya parah. Jadi anak-anak itu dibanding orang dewasa lebih rentan memang terkenanya. Apa kalau misalnya ini anaknya cacingan ya seperti yang kita lihat ya, biasanya perutnya buncit tapi badannya kurus, kemudian anaknya pucat, lesu, jadi kurang gizi, kurus kering. Nah, BAB-nya biasanya kadang dia diare, kadang dia berlendir, kadang dia bercampur darah juga. Oke, sepertinya kalau yang ini nanti mulai ke penyakit, dokter Pusan yang mulai membahasnya. Oke, tentunya banyak sekali ya dok ya, tadi dari gejala umum dan juga penyebabnya bagaimana siklus hidupnya sudah dokter jelaskan. Nah, yang ingin saya tanyakan nih dok, kan ada ya dok kalau misalnya program puskesmas itu dia ke sekolah-sekolah. Betul. Dan juga memberikan obat cacing secara massal kepada murid-murid. Sebenarnya penting banget nggak sih dok ini untuk obat ini diminum? Kadang kan masih ada penolakan ya dari anak-anaknya, bahkan orang tua nggak memberikan persetujuan untuk pemberian obat cacing. Gimana dok dari dokter Sela? Ya, jadi kayak gini. Ini juga kesempatan saya untuk memberitahu kepada masyarakat yang di rumah seperti itu. Sangat penting untuk mengkonsumsi obat cacing. Bahkan kalau kadang ibunya yang sudah sadar kesehatan, ibunya pun ikut minta, dok saya boleh nggak minta juga? Boleh, saya kasih kayak gitu kan. Karena apa? Karena anak-anak yang di sekolah ini dia masih rentan tadi ya, dia masih kontak dengan barang-barang kotor, kemudian tidak mampu menjaga PHBS-nya dengan baik, perilaku hidup bersih sehatnya dengan baik. Nah, kemudian juga pada saat diberikan obat cacing tersebut itu bisa mematikan cacing-cacing yang sudah menginfeksi. Berarti untuk dalam satu minum itu langsung membunuh cacing-cacing yang ada di dalam perut atau usus dok? Nah, ini tadi
Dia kalau memang sudah parah, tentu terapinya sudah berbeda kayak gitu. Kalau yang kita bagikan di puskesmas ke sekolah-sekolah itu adalah terapi pencegahan. Nah, seperti itu. Terapi pencegahan. Artinya apa? Kan saya bilang kalau 1 sampai 2 tahun biasanya setengah tablet, kalau lebih dari 2 tahun ke atas biasanya 1 tablet dikunyah. Minumnya malam ya. Saya bilang kayak gitu. Nah, itu untuk mencegah. Tapi kalau misalnya memang anak ini sudah dicurigai atau ada yang keluar dari anusnya cacing seperti itu, atau anak ini udah kelihatan gejalanya, kita obatin. Kita kan paling mudah memeriksa ini lewat feses. Nah, kalau ibunya udah curiga, minta periksain feses, nanti diperiksa fesesnya. Atau ada juga yang kelihatan di fesesnya cacing tersebut kayak gitu. Nah, kalau seperti itu datanglah ke paskesnya untuk meminta pengobatan khusus, karena ini dosisnya udah berbeda lagi. Atau yang saya ceritain di awal tadi, yang cacingnya udah di permukaan kulit udah pindah, hari ini di telapak kaki, besok di punggung kaki, besok ke betis. Itu obatnya beda lagi dong? Obatnya jenisnya sama, hanya dosisnya berbeda seperti itu. Berarti memang harus dengan resep dokter dan Betul. juga harus dikonsultasikan ya dok ya. Betul. Apalagi untuk datang ke puskesmas juga sebenarnya sangat mudah, tinggal pakai BPJS ya langsung konsultasikan ke dokter, nggak perlu lagi beli obat di luar. Kalaupun untuk obat cacing ini dia kadang walaupun dia bukan vaskes di kita seperti itu, asalkan wilayah kerja kita, itu nggak apa-apa kita terapi, kita obati. Karena Berarti ini kan memang program pemerintah gitu. Oke, kemudahannya memang sangat banyak sebenarnya untuk masyarakat di rumah ya Betul, dok. betul. Intinya kita harus mencegah dulu. Jadi yang diberikan itu adalah terapi pencegahan karena kita tinggal di wilayah yang tropis. Oke, baik. Tentunya banyak sekali kemudahan pemirsa untuk mencegah terjadinya infeksi cacing terutama yang kronis. Tetap bersama kami di Dokter Kito Bersamo Kita Sehat.